Haleluya, haleluya. Saya percaya semuanya kabarnya baik-baik, Bapak Saudara. Pada pagi hari kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini kami boleh bertemu sekalipun secara online dengan sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kami percaya Roh-Mu menyertai kami dan firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Kami buka hati kami dengarkan Kau berbicara bagi kami Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes 12 ayat 24. Satu ayat saja. Injil Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak Saudara, tema khotbah saya pagi hari ini mungkin tidak sesuai dengan kondisi yang kita alami hari-hari. Nah, kenapa Bapak Saudara? Tema khotbah saya ini adalah hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Kadang kita mungkin tidak baik hari-hari, tapi bagi Tuhan tidak mungkin, Bapak Saudara. Kita tahu berkata di padang gurun pun dikatakan ada buah-buahan, ada sungai yang mengalir. Artinya bahwa bagi Allah tidak mungkin. Kalau Dia berkehendak, jadi pasti jadi, Bapak Saudara. Kasih Tuhan, kita akan melihat hari ini ada 5 kunci untuk dapat meraih hidup berkelimpahan dalam Kristus. Yang pertama di sini adalah menjadi benih yang tertanam di dalam Dia. Kalau kita bertanam dalam Kristus, tentunya kita harus sadar bahwa Dialah yang berkuasa di hidup kita. Mengikut Tuhan itu ada yang berkata sulit, ada yang berkata gampang. Tapi saya pelajari Saudara dalam firman Tuhan, yang penting adalah kita punya komitmen kepada Tuhan. Komitmen dalam arti apapun yang terjadi, aku tak mengiring Yesus. Sekali tetap Yesus. Maka katakan di sini, Saudara, kunci pertama untuk kita masuk dalam hidup berkelimpahan, Saudara, perhatikan, jangan menjadi benih yang tertanam, mati atas diri kita. Firman Tuhan berkata bahwa sebelum kita mati dulu. Gue gak bingung ya. Sebelum kita mati, kita harus mati dulu. Karena kematian itu akan diterima setiap manusia. Tapi ketika sudah mati, kita kemana? Itu menjadi masalah. Makanya saya katakan bahwa sebelum kita mati dulu. Artinya sederhana, mati atas diri kita, mematikan kesombongan kita, mematikan keegoisan kita, mematikan ketinggian hati kita, dan hal yang lain. Kalau kita sudah matikan itu, baru kita masuk bersama Kristus, dan kita nanti akan masuk ke kekayaan yang kekal bersama dengan Dia. Karena surga itu nanti kita hanya banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan. Maka kita perlu dikatakan di sini mati atas diri kita. Tadi saya katakan perlu kita punya komitmen. Ya, tadi saya katakan sekali tetap Yesus. Artinya bahwa apapun yang terjadi saat kita mengiring Tuhan itu tetap setia. Itu tokoh dalam kita namanya Yusuf. Kehidupan Yusuf itu menjadi contoh bagi kita. Seperti kita tahu dari sekolah minggu, Yusuf itu pernah dijual jadi budak, dimasukkan ke sumur, difitnah, dan sebagainya. Namun Plato berkata bahwa Yusuf itu tetap setia sama Tuhan. Jadi pertama saudara adalah bahwa kita harus menjadi benih yang tertanam di dalam Dia. Dan yang kedua saudara Tuhan,
supaya kerohanian kita itu bertumbuh dan berkembang, Tuhan, perlu kita setelah kita tertanam, perlu kita berakar. Ya. Berakar adalah tanda kehidupan. Ya. Kalau dalam ilmu alam pernah kita pelajari, akar itulah menyerap sari makanan. Jadi akar itu menyerap sari makanan dari tanah, baru disuplai ke batangnya, baru batang sampai seterusnya. Dia perlu kita dikatakan di sini menyerap sari makanan itu melalui akar. Artinya berakar dalam Kristus. Dan melalui akar itu. Nah, kenapa saudara? Karena menjadikan batang itu kuat karena akar. Minggu lalu saya khotbah, kalau Bapak Saudara masih ingat tentang judulnya kemarin itu, masih ingat Bapak Saudara, keluarga yang kuat. Supaya menjadi kuat dikatakan perlu kita membutuhkan pilar dalam keluarga. Seperti gedung gereja kita ini, Saudara. Di dalam tembok ini ada ditanam di situ pilar, atau saya katakanlah ada besi cor ada di situ. Dia membuat dia menjadi kuat, kata Tuhan. Tapi dia kelihatan. Dari situ maka kepada kita dikatakan di sini, baru kita berakar, karena akar itu membuat batang kuat. Jadi akar berakar kita dan dia, kehidupan rohani kita berakar dalam dia. Nah, bagaimana cara tertanam dalam Tuhan? Bagaimana cara tertanam dan berakar dalam Kristus? So, nanti saya sampaikan nanti, kalau Bapak Saudara nanti ada pegang pulpen nanti saya catat. Ya. Saya tidak terlalu baca ayatnya, tapi saya pelajari di sini bagaimana cara tertanam dan berakar dalam Kristus. Yang pertama, dalam Yohanes 8 ayat 19, kita harus mengenal Kristus, sang sumber berkat. Mengenal Tuhan, dia sumber berkat bagi kita. Dan yang kedua, 1 Timotius 6 ayat 6, beribadah kepada Tuhan. Jadi mari kita beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kuat hari ini. Ingat teman bagi kita, saudara, apalagi dalam hal-hal 3 bulan terakhir ini, kita COVID-19. Banyak yang takut, mereka khawatir. Mereka mencari cara lain sama Tuhan. Bahwa kita bagaimana cara supaya kita kuat, Tuhan. Banyak sekarang ini pengetahuan yang baru, ada penemuan yang baru. Tetapi kemarin saya dengar dari beberapa ahli medis, kebetulan kita punya sekun GBG itu adalah seorang dokter juga. Tuhan boleh katakan bahwa vaksinnya ini belum ketemu. Seperti kita tahu itu, ada yang berkata bahwa mungkin 2 tahun lagi baru dapat vaksinnya. Dan ada yang bertanya kepada Bapak itu, kira-kira kapan nanti ini? Bahwa corona dia akan berakhir. Dia bilang, sampai terus datang untuk kali kedua. Berarti selamanya ada di bumi. Terus kita bagaimana, saudara? Ya kita mau katakan di sini beribadah kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Dan juga tetap jangan lupa kita harus ikuti protokol dari pemerintah. Dan nanti kita di bulan Juli besok kita berdoa. Kemarin kami jumpa dengan kami staf BPD di Bekasi. Kemarin sudah ada suatu keputusan bahwa tanggal 5 Juli GBI BPD Bekasi akan mulai ibadah. Tetapi tetap diserahkan kepada gembala-gembala. Karena apa, saudara? Karena masalah daerah satu dengan daerah lain berbeda masalah. Tetapi kita berdoa, Tuhan, tetap kita melalui protokol hari ini, kita pun rindu beribadah bersama-sama. Kalau selama ini kita beribadah secara online, dan nanti kita percaya, kita berdoa, kita ibadah secara offline. Jadi offline itu berarti bersama-sama, Tuhan. Itu arti singkat dari offline. Nah, beribadah kepada Tuhan. Ketika kita punya masalah, beberapa kita berat, saudara, itu kita bisa mendapat jalan keluar melalui ibadah kita. Makanya kita perhatikanlah ibadah. Yang ketiga, untuk tertanam dalam Kristus dikatakan tetap fokus kepada Tuhan. Yosua 1 ayat 7. Fokus kepada Tuhan. Dan yang keempat,
merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Karena di Yosuwa 1:8, janganlah engkau menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi mari kita fokus ke Tuhan, jangan menyimpang dari firman Allah. Nah, yang kelima saudara Tuhan, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Saudara bisa nanti baca dalam Yohanes 21 ayat 3 sampai 6. Itu bagaimana Yesus datang kepada murid-murid, dikatakan di situ, ada lampau katanya kepada murid-murid, tidak ada. Terus Yesus menurut mereka menyebarkan jalan mereka. Tetapi murid berkata di situ, sudah sepanjang malam kami mencarikan, tapi tidak apa-apa. Tetapi kata Yesus di situ, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Tuhan waktu Yesus berkata demikian, mereka taat. Sudah semalam-malaman kami mencari, tetapi tidak ada apa-apa. Tetapi karena Engkau berkata, kami lakukan. Ini bicara ketaatan bos Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Taat, ya. Ketaatan itu. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau peroleh. Murid-murid tidak berkata, kenapa di kanan perahu? Nah, bagaimana sebelah kiri perahu? Tidak berkata demikian. Karena mereka taat kepada Tuhan. Ketaatan. Yang keenam, saudara, dikatakan di sini, orang yang tertanam dan berakar dalam Tuhan adalah jangan malas, tetap tekun dan rajin bekerja dan berusaha sama Tuhan. Ini Tuhan mau kepada kita. Bagaimana dikatakan di sini, cara kita tertanam dan berakar di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, setelah tertanam, yang kedua tadi berakar, lalu bertumbuh. Pertumbuhan. Sama kalau kita sebagai punya usaha, punya toko, atau satu owner punya perusahaan, dia membangun suatu perusahaan, dia tidak bisa mengerjakan seorang diri. Dia rekrut karyawan-karyawan yang ahli di bidangnya. Akhirnya dia bikin suatu planning perencanaan perusahaan itu, bagaimana supaya mendapat growth, pertumbuhan. Dan kalau tidak ada growth secara Tuhan, perusahaan pasti rugi. Mengakibatkan karyawan terjadi PHK. Nah, kenapa terjadi hari PHK secara Tuhan? Karena apa? Karena mereka, produksi mereka tidak bisa dijual. Seperti teman kemarin, teman pendeta, kebetulan dia bekerja di pabrik Daihatsu. Mereka tanya sekarang punya udah produksi itu berapa? Ribuan 500 saya nggak tahu deh. Pokoknya banyak mobil Grand Max akan diekspor ke Tuhan. Karena teman saya bilang Indonesia itu berhasil, salah satu itu produksi mobil Grand Max, jadi bisa diekspor ke India dan negara lain. Dan karena COVID ini sama Tuhan terhambat, dan mobil-mobil yang sudah ada di pelabuhan di Tanjung Priok tidak jadi dijalankan lagi karena masalah COVID-19. Nah, karena produksi tidak terjual, akhirnya material di gudang juga numpuk. Karya tidak bisa bekerja karena sakit, Tuhan. Karena tidak ada pertumbuhan. Sehingga top manajemen perusahaan bersama ownernya, mereka akan mengadakan satu pertemuan. Dan bagaimana supaya tidak terlalu banyak beban kita di sini. Karena terjadi pengurangan tenaga kerja Tuhan. Dari sini Tuhan di sini. Kenapa? Karena tidak ada pertumbuhan. Itu secara manusia dibutuhkan pertumbuhan. Bagi Allah pun sama. Tuhan mau kita bertumbuh dalam Dia. Kita mau banyak-banyakkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Maka gereja perlu bertumbuh. Kita perlu mempunyai tempat ibadah lebih besar supaya menampung jiwa-jiwa banyak lagi. Pertumbuhan. Jadi Allah sangat konsen tentang pertumbuhan. Bertumbuh di sini saya pelajari Bapak Saudara, bertumbuh dalam pengetahuan. Nah, bagaimana kita berpengetahuan kalau kita tidak belajar? Mari kita setiap hari baca buku rohani yang membangun rohani kita, baca Alkitab. Di gereja kita ada KBA, kelompok baca Alkitab.
Saya bersyukur itu mayoritas itu ibu-ibu dan anak muda ikut dalam KBA ini. Sehingga mereka tahu firman Tuhan, sehingga mereka dengar firman Tuhan, saya khotbah di gereja, mereka tahu lalu ke mana. Mereka berpengetahuan kalau belajar, katakan situ. Jadi orang bertumbuh ini berpengetahuan, dan orang yang bertumbuh dalam dunia juga dikatakan saudara, makin cinta akan Tuhan. Jadi kita nggak boleh mengatakan, oh saya itu bertumbuh dalam dia, perasaan sekali seperti ini. Kamu cinta Tuhan tidak? Orang cinta Tuhan itu tidak pelit dengan waktu. Kapan dia ada pelayanan, dia pasti mau. Karena cinta Tuhan. Pertama cinta di sini, ya, bertumbuh karena cinta akan Tuhan, bertumbuh karena punya pengetahuan akan kebenaran firman Allah, bertumbuh karena memiliki iman yang kokoh. Iman yang kokoh di sini adalah bahwa apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak takut. Kokoh artinya tidak bimbang, dibutuhkan ketekunan di dalam Tuhan melalui firman. Dari keempat saudara, dari pertama tertanam, berakar, bertumbuh. Baru berikutnya hasil itu berbuah dalam dia. Lukas 13 6 sampai 9. Nanti saudara bisa baca. Itu perumpamaan pohon yang harus berbuah. Nah, Tuhan mau di sini poin yang keempat ini saudara, kita berbuah. Apa itu buah yang kita mau? Buah pertobatan. Ya. Dulu kita di luar Kristus, kita bertobat, kita dibaptis Tuhan. Kita diberi kepada kita pengetahuan, kita dicerahkan kepada kita Roh Kudus, Tuhan. Itu semua melalui pertobatan. Jadi ada buah pertobatan. Dan buah pertobatan itulah kita pakai untuk boleh kita menobatkan orang lain kepada Kristus. Kalau ada buah pertobatan, maka dikatakan di sini kita memiliki buah-buah, buah-buah roh. Galatia 5:20-23. Contohnya saya sini di sini kita memiliki apa namanya? Pertama, kasih. Kan hukum nih. Ya. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah Allahmu dengan hati dan pikiranmu. Jadi kasih. Ini hukum kasih. Jadi buah roh itu adalah kasih. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan agape, sukacita, atau karak, damai sejahtera, eirene, kesabaran, makro, dunia, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dalam bahasa lain kata kesetiaan itu pistis, kelemah lembutan, prautes, penguasaan diri, ekrateia. Itu dalam bahasa lain kata Tuhan. Ini jadi itulah buah roh tadi, buah. Jadi orang berbuah dikatakan di saudara, orang yang berbuah itulah orang dikatakan di sini yang sudah tertanam, berakar, ya, berbuah di sini. Ya. Jadi orang berbuah itu dikatakan firman Allah, saudara, adalah orang yang dapat menguasai diri. Menguasai diri artinya bahwa dia tidak terpengaruh dengan cara-cara dunia. Orang berkata, aduh ini sudah akhir zaman. Baik Tuhan kita lihat sekarang ini di live streaming, wah, dibuka dengan antikris, dibuka dengan angka 66. Ya. Kemarin ada hamba itu berkata, saya dengar kemarin dia bilang begini, bahwa dulu itu harus ditanam chip itu. Terus sekarang ada lagi, lebih canggih lagi. Katanya bisa melalui hanya di tempel saja, kayak stempel gitu. Nah, ada lagi lebih dasar lagi katanya, saudara, dengar kemarin itu melalui minuman makanan. Jadi melalui makanan itu ditanamkan chip dalam tubuh kita. Sekarang banyak khotbah tentang akhir zaman, takut 19, kata Tuhan untuk kali kedua. Memang pasti dia datang. Tapi masa dia datang kapan kita nggak tahu. Tetapi Injil Matius 24:14 berkata, apabila Injil diberitakan ke seluruh umat, tiba kesudahannya. Artinya kedatangan Tuhan itu tergantung saudara saya. Kalau saudara kita melihat daripada Injil Matius 24:14, tiba kesudahannya kalau Injil diberitakan.
Berarti saya harus beritakan firman Tuhan. Jadi percepatan kedatangan Tuhan itu adalah sesuai Injil Matius 14. Beritakan firman. Dan sekali saya katakan bahwa saudara, kedatangan ini kita tidak tahu kapan dia datang. Baru tahun lagi, 10 tahun lagi, setelah kita meninggal, itu urusannya Tuhan. Itu tinggal usaha kita ke situ. Yang penting sekarang ini hidup kita dibangun dalam Dia, tertanam dalam Kristus, dikatakan di sini. Dapat menguasai diri, tidak terpengaruh dengan cara-cara dunia, namun mempengaruhi banyak orang, menjadi garam dan terang, berbuah dalam keadaan dan buah jiwa-jiwa sang Tuhan. Jadi orang berbuah di sini adalah buah itu tadi saya katakan adalah hasil. Ya. Yohanes 15 ayat 2 dikatakan berbuah berarti hidup. Buah adalah tanda kehidupan. Jadi kalau tidak ada buah berarti tidak ada kehidupan. Pertama berkata dari buahnya lah kita melihat pohon itu baik apa tidak. Dari buahnya. Jadi kita berkata-kata dengan mantap, ya bagus. Tapi dikatakan di sini adalah kembali di sini sasarannya, Bapak. Buah adalah tanda kehidupan, tanda pertumbuhan, dan buah itu dikatakan tanda kematangan. Sekarang ini baru ada bos. Saya kecil di kampung, tidak ada kita dulu mengenal namanya karbit atau istilah bagaimana mempercepat itu kematangan buah. Dan bagus saudara, kita tahu bahwa yang matang sendiri di pohon dan yang dimatang dengan cara mungkin dengan cara obat kimia itu pasti beda rasanya, pasti beda rasanya. Nah, Tuhan mau kepada kita di sini katakan bagaimana kita berbuah. Jadi katakan buah itu tanda kematangan. Yohanes 15 ayat 8. Dan Yohanes 15 ayat 2 dikatakan berbicara tentang dua macam penting tentang ranting. Kenapa dalam Yohanes 15 ayat 2 dikatakan ada dua macam ranting? Nah, yang pertama yang berbuah, ya, dan yang tidak berbuah. Nah, yang berbuah katakan ranting dalam Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting yang sudah berbuah dibersihkannya lagi supaya lebih banyak berbuah. Siapa itu baca itu? Buat apa lagi dibersihkannya? Orang berbuah. Karena Tuhan itu mau kita ini diberkati hari ini, Tuhan juga mau supaya lebih diberkati lagi. Makanya orang diberkati hidupnya benar, dekat dengan Tuhan, mengikuti perintah-perintah Allah. Tuhan, saya tidak perlu bahas itu. Karena ada bagiannya Allah, bagiannya kita. Kita lakukan firman Tuhan dengan benar sama Tuhan, maka kita berkati. Maka dikatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkan lagi oleh Tuhan supaya lebih banyak berbuah. Nah, nanti saudara kita bisa nanti baca, ya. Saya akan baca Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2 demikian firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, apa saudara? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Tuhan. Ya, Tuhan mau kepada kita berkat hari ini, Tuhan mau kepada kita besok lebih berkati lagi. Dan berkat Tuhan ini terus makin bertambah-tambah kepada kita. Dan yang kelima sama Tuhan, kita selalu memberi, menabur, boleh katakan menjadi sasaran kita adalah sasaran firman Tuhan ini. Dia akan datang menjemput kita. Dan orang-orang dijemput Tuhan adalah orang-orang dewasa. Yang menjadi mempelai Kristus adalah orang-orang dewasa. Betul berkata bahwa Israel menjadi pengantin laki-laki, gereja Tuhan menjadi mempelai perempuan. Dan dia akan mau bertunangan kepada orang-orang dewasa. Kita Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Bagi dengarkan baik-baik. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini ada kata di sini, pengetahuan yang benar. Kedewasaan penuh, dewasa. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini bisa baca lagi, dikatakan di sini pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh kedewasaannya. Ya.
karena orang dewasa yang menjadi mempelai. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi yang kelima di sini, kita siap menjadi mempelai Kristus. Saya pelajari Bapak Saudara, menjadi mempelai itu dikatakan yang pertama, kita harus berpakaian kekudusan, hidup dan kekudusan. Jadi bagi mempelai, dikatakan di sini harus hidup dalam kekudusan dan memiliki tanda penuh cinta akan Kristus. Jadi dikatakan di situ yang dewasa makin cinta akan Tuhan. Dan mempelai dikatakan di sini memiliki hati yang melayani, memiliki hati yang melayani akan Tuhan. Bangkit dan menjadi terang. Jadi mempelai itu mau melayani, ya, satu sama lain. Bapak Saudara, dua hal penting yang saya pelajari dalam firman Tuhan ini untuk mendapat pengertian kita, Bapak Saudara, tentang mempelai. Dua hal penting menjadi mempelai Kristus. Yang pertama, dalam Wahyu 19 ayat 7. Setelah dibaca Wahyu 19 ayat 7. Hal yang pertama, telah siap sedia untuk menjadi pengantin. Ya. Dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan di situ, menjadi dewasa rohani. Dewasa rohani itu berarti dia harus kelihatan dari kehidupannya mengasihi Allah lebih dari segalanya, mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Itu Matius 10 ayat 37. Dan yang kedua, dalam Wahyu 19 ayat 8, berpakaian lenan halus. Wahyu 19 ayat 8 itu bersiap menjadi mempelai. Saya pelajari, katakan di situ, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu arti lenan halus. Sekali lagi, arti lenan halus dalam Wahyu 19 ayat 8 adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita mau hidup kekudusan. Dan Tuhan mau kepada kita, jemaat Tuhan di tempat ini, Bapak Saudara, mari kita mengejar kekudusan. Dalam Ibrani 12 ayat 4 dikatakan, kita harus mengejar kekudusan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Karena kasih karunia Allah menguduskan kita. Bagaimana supaya kita kudus? Cara bagaimana? Hubungan kita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, minta Allah kuduskan kita. Karena dikatakan dalam Titus 2 ayat 11 sampai 14, kekudusan itu karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah menguduskan kita, Bapak. Dan saya percaya jemaat Tuhan, dengan firman Tuhan ini, mari kita mengerjakan hal-hal ini sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dikatakan hidup dalam Dia dan melakukannya. Masih ingat 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa hidup dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup dalam Dia sama seperti Dia hidup, dikatakan, maka Bapak Saudara, dan saya percaya firman Tuhan pagi hari ini masih saudara dan saya tentang kunci hidup berkelimpahan. Dikatakan yang pertama, mari kita tertanam di dalam Kristus, berakar kehidupan rohani kita. Yang ketiga dikatakan saudara, bertumbuh dalam Dia. Yang keempat, berbuah. Dan yang kelima, siap menjadi mempelai Kristus. Terpuji nama Tuhan, diberkatilah saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Jadi biarlah kami hidup, kami Bapak, kami mau tertanam, berakar, berbuah, dan menjadi mempelai Kristus. Kami boleh melakukan itu Tuhan, kami boleh mendapatkan itu ketika kami mengupgrade diri kami
dari hari ke hari makin dekat kepada Tuhan. Menyerahkanlah firman-Mu ya Bapa dalam hati kami semua yang mendengarkan, dan juga hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terpuji nama-Mu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk persembahan yang kami berikan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang berikan ya Bapa. Apapun usaha kami, pekerjaan kami, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari angkat tangan, terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa Surgawi. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang maha sekarang Roh Kudus akan menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.